Doa selesai. Sebelum mulai pelajaran, Ibu mau menginfokan untuk kelas 3 sebenarnya Bu Anita ya yang masuk pelajaran bahasa Indonesia, tetapi beliau berhalangan tidak masuk hari ini, maka Ibu gantikan dan Ibu gabungkan di kelas 4. Sama-sama belajar, yang semangat. Kalau kita semangat belajar, pasti kita akan jadi anak yang apa? Dewa. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya. Hari ini kelas 3. Siapa yang sudah masuk? Masuk semua? Kelas 4? Berangkat semua. Oke, berangkat semua berarti ya. Sebelum mulai belajar, kita reading dulu. Semuanya berdiri. Dan angkat tangan. Oke, kalau nanti Ibu bilang tambah semangat, sudah bisa belum? Tambah semangat. Nah, berarti sekarang mulai ya. 1, 2, 3. Tambah semangat. Oke, hari ini kita belajar tentang menyampaikan pendapat secara lisan. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih. Pernahkah kalian berpendapat di rumah apa di sekolah? Oke, pernah. Sekarang coba Dina. Dina berikan contoh pendapat di rumah. Kayak mana kamu biasanya? Masakan ibu saya tidak enak. Oke, itu salah satu pendapat di rumah. Sekarang pendapat sekolah. Coba ya. Kelas ini sangat kotor. Kelas ini sangat kotor. Nah, itu dari Dina sama Rian, itu salah satu bentuk menyampaikan pendapat secara lisan. Paham? Sudah tahu apa itu pendapat? Anak-anak, di dalam kehidupan sehari, kalian pasti udah sering melakukan pendapat. Entah itu pendapat di rumah, di sekolah, di sosial media. Nah, berpendapat secara sopan dan logis itu sangat perlu ya. Kita nggak boleh kayak tadi Dina contohnya, masakan ibu tidak enak. Seharusnya kamu mengungkapkan pendapat walaupun masakan itu tidak enak, tapi dengan cara yang sopan. Contohnya gini, Dina bisa menggunakan, ibu maaf, masakan ibu kurang enak karena keasinan, mungkin kebanyakan garam. Itu ada kata kurang enak itu lebih sopan timbang kata tidak enak. Selanjutnya, pendapat itu bersifat subjektif, berbeda, tidak sama. Kita ambil contohnya tadi, masakannya ibunya Dina. Mungkin Dina nggak suka asin, makanya asinan. Bapaknya suka asin, makanya rasanya enak. Itulah yang dikatakan pendapat itu bersifat subjektif, tidak sama, tapi berbeda. Nah, selanjutnya kita bagi kelompok, kita berdiskusi. Satu kelompok ada kelas 3 dan kelas 4. Ya. Di sini Ibu ada gambar, coba lihat semua di depan. Di sini ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Untuk kelompok 1 fokus di gambar ini. Begitu pula kelompok 2 fokus di gambar 2 dan kelompok 3 fokus di kelompok 3. Ini kan kelompok 1 campur, ada kelas 3 dan ada kelas 4. Begitu juga kelompok 2 dan kelompok 3. Kelas 3 itu fokus menyampaikan pendapat yang sopan. Mengerti? Kelas 4 itu menyampaikan pendapat yang sopan dan berikan alasannya. Paham? Silakan dikerjakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 fokus sama gambarnya masing-masing. Gambar 3.
di gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Oke, kita bahas di kelompok 2. Kelas 3. Arga. Menurut saya gambar ini terlalu banyak warnanya. Menurut Arga, gambar ini terlalu banyak warnanya. Oke, kelas 4. Ya, menurut saya warnanya terlalu cerah dan tidak pas sehingga tidak menggambarkan seperti suasana di pegunungan. Gambar ini terlalu banyak warna sehingga tidak menggambarkan ini suasana pegunungan. Ya benar juga ya, karena ini gunungnya warnanya pink ya. Di sini nggak ada ya gunung warna pink. Oke, berpendapat itu boleh. Yang penting yang sopan dan yang masuk akal. Kenapa harus yang sopan? Ketika kita berpendapat ke orang lain, itu dengarkan yang sopan, itu berarti tidak menyakiti hati orang, ya. Paham anak-anak? Oke, itulah tadi pendapat masing-masing kelompok. Kita beri aplaus untuk kita semua. Bisa kita simpulkan, berpendapat itu bukan hanya kita berpendapat cara artinya saja yang baik, namun cara penyampaiannya, bahasa kita yang baik dan yang sopan agar kita tidak menyakiti orang lain. Paham ya? Oke, sekarang bisa siap-siap untuk kita berdoa. Silakan doa dipimpin oleh Arga. Nah, Ibu